Assalamualaikum anak-anak kelas 5 yang Bu Iis selalu rindukan. Jumpa lagi dengan Bu Iis untuk materi review ya, persiapan PAT semester 2. Sebelumnya Bu Iis mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Anak-anakku sekalian, materi yang akan dibahas untuk persiapan PAT dari awal semester ya. Yang pertama Rasulullah, kemudian sholat sunnah, surah Luqman, aku anak soleh, dan akhlak terpuji. Kita mulai dengan Rasul dan mukjizatnya ya. Oke, mukjizat Rasul itu sangat banyak. Kita sudah bahas bahwa Nabi dan Rasul itu berbeda. Mereka sama-sama mendapat wahyu. Kalau Nabi hanya untuk sendiri, kalau Rasul menyebarkan, berdakwah kepada umatnya. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Ada banyak sekali Nabi yang tidak kita ketahui. Nah, ini yang tampak di layar hanya contoh saja ya. Ada Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan banyak lagi. Seluruh para nabi dan rasul memiliki mukjizat. Contoh, Nabi Musa memiliki mukjizat merubah tongkat menjadi ular dan bisa juga membelah lautan. Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu dan masih banyak yang lainnya. Seperti Nabi Muhammad bisa membelah bulan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Nabi Yusuf mentakwil mimpi, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya tentang sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada banyak ya, bisa kita lihat. Ada sholat yang berjamaah, sholat sendirian, dan ada juga sholat sunnah yang bisa berjamaah, bisa juga sendiri. Yang berjamaah ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf dan khusuf, yaitu sholat gerhana, sholat istisqa untuk meminta hujan, sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, sholat tahiyatul masjid, sholat yang dilakukan ketika kita ke masjid, sholat istikharah, sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah, sholat hajat, sholat untuk sebuah keperluan, sholat tarawih, yaitu sholat yang dilakukan pada bulan Ramadan, sholat witir, sholat ganjil, sholat duha dilaksanakan pagi hari, tahajud dilaksanakan malam hari, dan sholat tasbih yang biasa dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Anak-anakku sekalian, dari banyaknya sholat sunnah ini, sholat yang paling utama, sholat sunnah yang dilakukan di rumah dan dilakukan sendirian. Jadi anak-anak, saat ini kita sedang pandemi, tidak boleh ke masjid dulu ya, karena sedang banyak penyebaran virus. Jangan bersedih, karena untuk sholat sunnah, Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabatnya, sholat sunnah yang paling utama adalah sholat yang dilakukan sendiri di rumah. Oke? Ya, berikutnya sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu ada di awal dan ada juga di akhir. Nanti rakaat ini ada di e-book ya, dihafalkan jumlah rakaatnya. Ada dua yang tidak ada sholat sunnahnya, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Tidak boleh sholat sunnah sesudah subuh, dan tidak boleh sholat sunnah sesudah asar. Oke? Berikutnya adalah materi tentang surat Luqman. Surat Luqman ini menceritakan tentang kisah seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran agar kita, para anak dan para orang tua mengikuti jejaknya. Anak-anak,
Tuhan, kepada orang tua, kepada sesama, juga akhlak pada diri sendiri. Apa sajakah nasihat Luqman pada anaknya? Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah. Anishkur lillah. Kedua, jangan musyrik kepada Allah. La tusyrik billah. Tiga, berbuatlah baiklah kepada orang tua. Empat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dan jangan sombong. Oke, berikutnya bab aku anak soleh. Pada bab ini dua materi ya. Yang pertama jujur, yang kedua hormat pada orang tua. Kita lihat gambarnya, ini adalah yuk berkata jujur. Jadi kalau berkata harus jujur, mengatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Katakan A untuk A, katakan B untuk B. Selain berkata, sikap juga harus jujur. Contoh nih, ini di kantin. Kalau jajan, ambil bala-bala satu, bilang satu. Jangan ambil 5, ngaku hiji. Itu nggak boleh ya. Bersikap jujurlah dalam perkataan, perbuatan, dan juga dalam hati. Yang kedua adalah hormat pada orang tua dan guru. Ya, guru adalah orang tua di sekolah. Orang tua adalah mereka yang menjadi orang tua kalian di rumah. Ya, lihat ada seorang anak yang diantar oleh ibunya, cium tangan dulu sama ibu, kemudian cium tangan juga sama bapak guru. Berikutnya akhlak terpuji. Yang akan kita bahas ada 3 jenis. Yang pertama menghargai pendapat, yang kedua ikhlas, yang ketiga sederhana. Kita lihat ya, ini ada beberapa gambar yang menarik untuk kita lihat. Menghargai pendapat adalah menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapat sendiri, juga tidak ngajak orang lain dibujuk, dirayu supaya sama dengan kita, nggak perlu. Karena perbedaan itu rahmat. Kita jangan, tidak usah memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Hargailah setiap perbedaan. Di sini ada kalimat yang bagus ya. Barang siapa yang menuntut ilmu karena hendak berdebat pada ulama, atau berbangga-bangga di hadapan orang-orang bodoh, atau ingin perhatian orang tertuju pada dirinya, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua ikhlas. Kita lihat gambar di sini ya. Ikhlas artinya melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, tanpa meminta pamrih, tanpa meminta pujian, hanya mengharapkan ridho Allah. Ini bagus ya, gambar ini Bu suka nih. Ikhlas adalah mengeluarkan aku dari aku, menghindari keakuan, merasa aku paling cantik, merasa aku paling gagah, merasa aku paling pintar, merasa aku paling kaya, merasa aku paling segalanya. Itu enggak ya. Kita harus selalu bersikap tawadu atau tidak sombong ya. Berikutnya adalah bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Belajar untuk hidup sederhana akan mengajarkan kepada kita untuk lebih mensyukuri semua yang telah didapatkan. Ingat ya, sederhana itu erat kaitannya dengan bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang kufur, Allah akan hilangkan nikmatnya. Jadi jadilah anak-anak yang bersyukur, hidup sederhana, insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang bahagia.
Nah, anakku, sebagai penutup, Bu Is menemukan sebuah poster yang bagus ya untuk kita. Jangan malu bergaya hidup sederhana daripada terlihat kaya hanya demi diterima lingkungan. Jangan paksakan gaya hidup hanya karena takut tidak dianggap teman. Jadilah diri sendiri. Tonjolkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, video ini terbatas, jadi Bu Is hanya menyampaikan review secara singkat. Untuk lebih jelas, lebih lengkap lagi, kalian bisa baca e-book, juga membuka kembali, melihat kembali video yang sudah Bu Is ajarkan kepada kalian selama pembelajaran jarak jauh. Ya, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh WA langsung Bu Is. Dan sebagai bukti kehadiran, Bu Is minta kalian absen di kolom komentar classroom ini ya, dengan menyebutkan nama dan menuliskan siap PAP. Contoh Kaesa, Kaesa siap PAP, Ersal siap PAP, dan yang lainnya. Oke? Nanti Bu Is akan lihat siapa saja yang sudah membuka video ini dan sudah belajar dengan Bu Is dari nama dan kolom komentar yang ada di komentar classroom. Baik anak-anak sekalian, semoga video pembelajaran ini mengingatkan kalian untuk pembelajaran yang sudah lalu dan mempersiapkan PAT berikutnya. Semoga nilainya bagus-bagus ya. Sekian dari Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.